The good news, Gereja Impact Community Indonesia akan mengadakan ibadah tatap muka atau ibadah onsite mulai hari Minggu tanggal 7 Agustus. Minggu pertama bulan Agustus jam 10 pagi waktu Sebagian Barat di Santika Hotel Kelapa Gading. For more info, Anda bisa menghubungi kami atau Anda bisa memfollow Instagram impactcommunityindonesia.id. Dan pastikan Anda datang sebelumnya karena tempat terbatas, dan pasti saya percaya kita akan betul-betul mengalami lawatan Tuhan secara langsung, dan juga kami bisa berjumpa dengan saudara. Kami nantikan kehadiran saudara. Yang kedua, hal yang mempengaruhi kita untuk menjatuhkan pilihan adalah cara berpikir. Cara berpikir artinya cara melihat, cara pandang, atau perenungan kita. Hidup kita adalah hasil dari apa yang kita renungkan. Hidup kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Cara berpikir akan menentukan pilihan-pilihan kita. Cara berpikir negatif, maka pilihan kita jadi negatif. Cara berpikir positif, maka pilihan kita jadi positif. Cara berpikir sempit, maka pilihan kita jadi sempit. Cara berpikir kreatif, maka pilihan kita kreatif. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Wah, Rasul Paulus sudah memberitahu pada orang-orang yang ada di Roma, kita perlu mengupgrade cara berpikir kita. Kita perlu memperbaharui cara berpikir kita agar jangan sama dengan lingkungan, jangan sama dengan dunia, jangan sama dengan yang lama, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi hidup baik, hidup berkenan pada Allah, dan hidup sempurna bukanlah wacana, tapi bisa jadi wahana ketika kita punya cara berpikir diperbaharui. Hidup sempurna, hidup baik, hidup berkenan pada Allah bukanlah fata morgana. Hidup baik, hidup berkenan, hidup sempurna bisa jadi kenyataan ketika kita memperbaharui cara berpikir kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar. Ketika kita upgrade cara berpikir kita, maka kita memandang atau melihat segala sesuatu jadi berbeda. Sebagai contoh, ketika kita berdiri di level 1 sebuah gedung, maka cara pandang kita atau kita bisa melihat hasil pandangan kita akan berbeda dengan waktu kita berada di level 5. Di level rendah kita bisa melihat itu sempit, terbatas, kurang luas. Sedangkan waktu kita ada di level yang tinggi, maka kita bisa melihat lebih luas, lebih lebar, dan lebih jauh. Nah, tidak usah jauh-jauh. Cara berpikir orang di desa berbeda dengan cara berpikir orang di kota. Sebagai contoh, saya teringat waktu saya pergi ke pedalaman di Maluku Utara, di Halmahera, saya mengunjungi center-center, dan belum sempat makan siang, baru sore hari menjelang mau malam, kami baru sempat untuk cari makan. Tapi namanya di pedalaman ya susah cari makan. Ada warung jual Indomie rebus, dan kemudian kami masuk dan berkata, "Pak, tolong bikinkan kami Indomie." Dibikin, lalu kemudian saya rasa masih kurang pedas, kurang terasa. Jadi saya berkata, "Ada cabai kah?" Dan kemudian bilang, "Ada, sebentar." Dia ke belakang, saya pikir dia ke dapur. Dia rupanya ke belakang, dia ke kebun, dia cabut pohon cabenya, dia kasih itu pohon sama cabai-cabainya sama saya. Saya bilang, "Pak, ini kalau Bapak cabut pohon cabai nanti nggak tumbuh lagi. Mendingan Bapak petik saya cabainya dan kasih saya." Tenang Pak, ini burung-burung banyak terbang dan suka kadang buang kotoran di kita punya tanah yang subur, sehingga muncul nanti pohon cabai. Wow, cara berpikir orang di pedalaman berbeda dengan cara berpikir orang di kota. Nah, makanya perlu kita untuk mengupgrade, untuk kita bisa menyesuaikan dengan keadaan. Di mana Lukas pasal 15 ayat 11-33 diceritakan dalam perumahan anak yang hilang. Ini adalah salah satu contoh yang cara berpikir yang sempit, karena anak bungsu ini berpikir ketika aku bersama dengan orang tua merasa aku dikekang, aku dibatasi. Tapi ketika aku di luar, aku akan lebih baik daripada aku ada di dalam rumah. Dan apa yang terjadi ketika dia berhasil meminta warisan dari orang tuanya, dia pergi jauh dari rumah orang tuanya, dia berada di negeri yang asing. Ketika dia banyak hartanya, banyak temannya, banyak hartanya, banyak pacarnya, tapi begitu hartanya habis, temannya mulai tinggalin, pacarnya mulai putusin. Jadilah seorang gembel di negeri asing, dan kemudian dia mulai menyesali perbuatannya. Ternyata cara berpikirnya salah, bahwa di sini aku tidur dalam keadaan perut lapar, keadaan aku tidak layak sama sekali. Sedangkan para pegawai di rumah bapakku tidur dalam keadaan perut kenyang, lebih baik aku kembali ke rumah bapakku. Sekalipun aku tidak lagi dianggap
menangkap anak, dijadikan pegawai, hidupku jauh lebih layak daripada tempat ini. Dan begitu dia kembali, dia sempat berpikir bahwa aku nggak layak lagi menjadi anak. Dia kembali dan ternyata bapaknya memeluk, menggantikan jubah yang baru, cincin yang baru, sepatu yang baru, bikin pesta, dan tetap dijadikan anak. Membuktikan bahwa cara berpikir perlu di-upgrade, disamakan dengan cara berpikir Tuhan, cara berpikir kebenaran. Kita perlu bertumbuh dari cara berpikir sempit menjadi luas, cara berpikir negatif menjadi positif, cara berpikir bodoh menjadi cerdas, supaya jangan sampai keliru kita mengambil sebuah keputusan seperti anak bungsu yang hilang tadi itu.